Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akademika? Bertemu dengan saya Ivan Putranto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang materi pengantar ilmu ekonomi. Ya, ketika kita mendengar istilah ilmu ekonomi, tentu bukan merupakan suatu hal yang asing bagi kita. Karena kenapa? Karena tanpa disadari pun kehidupan sehari-hari kita sangat erat berkaitan dengan ilmu ekonomi. Bayangkan saja ketika kita mulai bangun tidur sampai kita tertidur kembali di malam hari, tentu semua kegiatan kita itu berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan mencoba membahas tentang beberapa materi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pembahasan pertama kali ini saya akan mencoba untuk membahas apa itu permintaan. Ya, permintaan di situ kita melihat sebuah gambar ilustrasi di mana di situ terdapat beberapa penjual dan beberapa pembeli yang ingin membeli barang dagangan yang dijual oleh penjual. Nah, kalau kita berbicara permintaan, berarti kita membicarakan dari sisi konsumennya. Kenapa? Karena yang akan membeli adalah dari sisi konsumen atau pembeli. Nah, apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga. Nah, misalkan di situ ada buah-buahan, misalkan semangka. Nah, semangka dalam 1 kilo harganya berapa? Misalkan semangka 1 kilo itu harganya misalkan 25.000. Berarti di situ ada permintaan, jumlah barang atau jasa yang diminta, dan pada berbagai tingkat harga. Berarti permintaannya 1 kilo harganya 25.000. Itu adalah permintaan. Nah, kita juga sering melakukan permintaan baik itu dalam kegiatan transaksi jual beli maupun dalam transaksi yang lain itu terkait dengan permintaan. Nah, sekarang kita coba untuk membedah lebih lanjut apa yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Tentu saja permintaan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalkan di situ ada harga barang itu sendiri, yang kedua adalah barang lain yang terkait, yang ketiga adalah tingkat pendapatan, yang keempat adalah selera masyarakat, dan yang kelima adalah jumlah penduduk, sedangkan yang keenam adalah prediksi kondisi pada masa mendatang. Nah, beberapa faktor tersebut itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan suatu barang atau jasa. Langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah harga barang. Jelas di sini harga barang itu sangat mempengaruhi tingkat permintaan. Ketika harga barang itu naik, maka permintaannya akan menurun. Sebaliknya, ketika harga barang itu turun, maka permintaannya akan naik. Misalkan saja ketika musim mangga misalkan, harga mangga itu murah sekali, sehingga setiap orang membeli mangga dalam jumlah yang banyak. Suatu ketika tidak musim mangga, harganya itu naik, maka jumlah yang dibeli juga akan mengalami penurunan. Itu harga barang itu sendiri, faktor yang pertama. Banyak sekali contoh yang berkaitan dengan harga barang itu sendiri. Misalkan barang-barang motor misalkan, ketika harga barang naik, maka permintaannya akan berkurang. Sebaliknya, ketika harga barang turun, maka permintaannya akan bertambah. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah barang lain yang terkait. Barang lain yang terkait di sini terbagi menjadi dua, yaitu substitusi dan komplementer. Nah, kita harus bisa membedakan apa itu barang substitusi dan kita juga harus bisa membedakan apa itu barang komplementer. Substitusi itu adalah pengganti, sedangkan komplementer itu adalah pelengkap.
Nah, contoh dari barang substitusi, misalkan ada pulpen dan ada pensil. Jadi ketika tidak ada pulpen, bisa digantikan dengan pensil, di mana kedua barang ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menulis. Nah, misalkan suatu ketika harga pulpen itu naik, maka orang akan cenderung untuk membeli pensil. Kenapa? Karena pensil merupakan barang substitusi dari pulpen. Sehingga ketika harga barang pulpen naik, maka permintaan dari pensil akan meningkat. Karena pensil merupakan barang substitusi dari pulpen. Nah, daripada membeli pulpen yang mahal, mending saya membeli pensil yang murah. Karena barang itu substitusi. Nah, sebaliknya, ketika harga barang pulpen itu turun, maka permintaan pensil akan berkurang. Kenapa? Karena orang lebih memilih untuk membeli pulpen dengan harga yang murah tadi. Nah, itu contoh barang lain yang berkaitan dengan barang substitusi. Kemudian yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer di sini adalah barang pelengkap. Nah, contoh barang pelengkap itu adalah dua buah barang yang mempunyai fungsi saling melengkapi. Misalkan saja contohnya adalah kendaraan bermotor dan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, kendaraan bermotor itu tidak dapat digunakan tanpa adanya bahan bakar minyak. Berarti di situ antara kendaraan bermotor dan bahan bakar minyak itu merupakan barang komplementer. Nah, suatu ketika misalkan harga BBM naik, maka secara teoritis permintaan motor akan berkurang karena motor merupakan komplementer dari BBM, atau sebaliknya BBM merupakan barang komplementer dari motor. Itu contoh dari barang komplementer untuk faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga, tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan di sini berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan upah, atau berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh seseorang. Nah, bagaimana hubungannya antara tingkat pendapatan dan permintaan barang atau jasa? Misalkan gini, ketika di bulan-bulan tertentu kita mendapatkan bonus yang banyak, kita mendapatkan gaji yang lebih daripada biasanya, maka yang tadinya kita membeli barang dalam jumlah sedikit, ketika pendapatan kita bertambah, maka tentu saja barang yang akan kita beli juga ikut bertambah. Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat pendapatan itu berbanding lurus dengan permintaan. Ketika pendapatannya naik, maka permintaannya akan naik juga. Sebaliknya, ketika pendapatannya turun, maka permintaannya juga akan menurun. Nah, itu merupakan faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, selera masyarakat. Nah, selera masyarakat di sini itu juga sangat mempengaruhi tingkat permintaan seseorang. Semakin banyak orang yang mempunyai selera yang sama, maka permintaan barang atau jasa tersebut juga pasti akan meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang mempunyai selera yang sama, maka permintaan barang tersebut juga pasti akan berkurang. Selanjutnya, faktor jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di sini juga tentu saja sangat mempengaruhi tingkat permintaan barang ataupun jasa. Kalau kita ambil skala yang lebih kecil, misalkan dalam jumlah orang dalam satu rumah, misalkan ketika di dalam sebuah rumah itu ada ayah, ada ibu, ada 2 orang anaknya. Nah, dengan 4 orang dalam satu rumah itu biasanya mengkonsumsi beras dalam satu hari itu misalkan habis 2 liter misalkan. Nah, suatu ketika sebuah hari ternyata sanak saudara dari keluarga tersebut itu datang. Banyak sekali yang tinggal di rumah tersebut. Yang tadinya ada 4 orang misalkan datang keluarga dari kota lain, sehingga yang tinggal di rumah tersebut jadi 10 orang. Nah, maka tentu saja dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam rumah tersebut, maka tingkat permintaannya juga pasti akan bertambah. Yang tadinya hanya 2 liter,
bisa saja bertambah menjadi 5 liter dan seterusnya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi juga tingkat permintaannya. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah penduduk, maka tingkat permintaannya juga pasti akan berkurang. Nah, faktor yang terakhir, yang keenam, adalah prediksi kondisi pada masa mendatang. Nah, biasanya hal ini kita temukan misalkan ada isu bahwa harga BBM akan naik. Besok harga BBM akan naik. Nah, untuk menghindari kenaikan harga BBM pada hari esok, maka masyarakat biasanya akan membeli bahan bakar minyak sebelum terjadinya kenaikan harga. Nah, kalau besok BBM mau naik, pasti sekarang tingkat permintaan BBM itu pasti akan tinggi. Karena apa? Karena orang akan membeli BBM itu sebelum terjadinya kenaikan harga. Nah, itu salah satu contoh prediksi kondisi pada masa mendatang. Nah, demikianlah ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Tadi mulai dari harga barang, barang lain yang terkait, tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan prediksi kondisi pada masa mendatang. Baik sahabat akademika, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lewatkan video yang akan datang, kita akan meneruskan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.